Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, lanjutkan kita jihad, kita perjuangan. Pagi hari ini adalah anjuran Rasulullah SAW bagi kita sekalian untuk berbadan sehat, berbadan kuat, terampil berkendara. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebelum membaca sebuah hadis sebagai pengantar latar belakang bahwasanya Rasulullah SAW ini memiliki ciri fisik yang sehat, yang kuat. Samping itu, beliau adalah seorang pengendara yang mahir, yakni mengendarai unta dan juga mengendarai kuda sebagai transportasi pada masa itu. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, bahkan tingkat keterampilan ini bukan hanya dalam transportasi antar kota, antar wilayah, tapi juga ketika perlombaan. Jadi tradisi Arab pada waktu itu adalah ada lomba pacuan kuda dan juga pacuan unta. Dalam beberapa pacuan Rasulullah SAW menangkan pertandingan, tapi ada kalanya beliau pun pernah kalah. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat yang berada, di kota Madinah terdapat dua lintasan jarak pendek, yakni dari Syaniatul Wada sampai Masjid Bani Zuraik, ini 2 km. Kemudian ada lintasan pandang, yakni dari Syaniatul Wada sampai hampir batas luar kota Madinah, batas perbatasan kota Madinah. Ini sekitar panjangnya adalah 10 km. Ya, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sabaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khailil lati qad admirat min hafya wa kana amaddu hasaniyatul wada wa sabaqa bainal khail allati lam tudammar min hasaniyati ilal masjidi Bani Zuraik wa kana Ibnu Umar fi man sabaqa. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengikuti lomba kuda yang terlatih, kuda yang perutnya sudah dikempiskan, yakni lintasan jarak jauh Hafaya dan berakhir di Saniatul Wada. Nah, lintasan 10 km tadi. Dan mengikuti lomba kuda yang tidak dikempiskan, lintasannya adalah Saniatul Wada hingga Masjid Bani Zuraik. Dan Ibnu Umar termasuk orang yang ikut berlomba. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini benar. Biasanya ada tradisi berkendara, berpacu, berlomba, yakni pacuan kuda dan juga pacuan unta. Bahkan ini juga diikuti oleh Rasulullah Muhammad SAW. Membahas tentang perlombaan, termasuk olahraga berkuda, mengendarai unta, ini identik dengan kegiatan untuk melatih keterampilan seseorang berkendara dan juga menjadi satu fondasi, satu keahlian penting dalam persiapan fisabilillah, berperang apabila ada musuh yang datang ataupun menaklukkan, dalam rangka berdakwah, dalam mengajarkan Islam rahmatan lil alamin. Ya, berikutnya, oleh karena di antara dalil yang disyariatkannya lomba adalah dalil-dalil untuk memerintahkan umat Islam melatih diri sehingga siap untuk fisabilillah. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Nah, kemudian al-quwwah ini dimaknai Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Rasulullah SAW menyampaikan, ala anal quwwah ar-rami, ala anal quwwah ar-rami, ala anal quwwah ar-rami. Ketahuilah 3 kali Rasulullah SAW mengulang, ketahuilah bahasanya al-quwwah atau keterampilan itu, kesanggupan itu, kemampuan itu adalah keterampilan memanah atau menembak. Hadis riwayat Muslim. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat berada, beliau menjelaskan dalam hadis ini
Dan juga hadis-hadis lain yang semakna adalah keterampilan, keutamaan keterampilan memanah atau ar-romi atau menembak adalah keterampilan kemiliteran, keterampilan untuk berperang. Juga anjuran untuk memberikan perhatian pada hal tersebut dengan niat untuk fisabilillah, termasuk juga latihan keberanian, latihan penggunaan segala macam jenis senjata. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat yang berada, perlombaan berkuda serta hal-hal lain yang sudah dijelaskan maksudnya adalah untuk latihan mengasah keterampilan dalam rangka fisabilillah, dalam rangka menguatkan badan, mengolahragakan badan sehingga sehat jasmani rohani kita. Nabi SAW bersabda bahasanya lahwun atau permainan yang bermanfaat itu ada 3, yakni pertama kau menjinakkan kudamu, yang kedua engkau menembak panahmu, dan engkau bermain-main dengan keluargamu. Hadis riwayat Ishaq bin Ibrahim Al-Qurab. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat berada, Rasulullah SAW dikenal sebagai penunggang kuda yang ahli, penunggang unta yang mahir. Dalam beberapa pacuan Rasulullah SAW berhasil memenangkan perlombaan. Kuda beliau dikenal dengan sebutan atau nama Sabhah. Ini kuda yang sering memenangkan perlombaan. Kemudian juga Atba, ini unta Rasulullah SAW yang terlatih, yang sangat cepat larinya, sering memenangkan perlombaan. Nah, namun ketika ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah SAW, mengajak beliau untuk berlomba berpacu unta. Atba tadi, unta Rasulullah SAW yang larinya kencang tadi, ini ditantang oleh Arab Badui, seorang Arab Badui untuk, ayo kita berlomba bertanding ya Rasul. Dan ternyata apa? Pertama, unta Atba tadi memenangkan pertandingan berpacu lebih cepat daripada unta Arab Badui. Namun kemudian unta Arab Badui tadi ternyata setelah menit-menit terakhir kemudian memenangkan pertandingan mendahului unta Rasulullah SAW. Lihat kenyataan ini, para sahabat sedih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna haqqan 'alallahi alla yartafi syai' minad dunya illa wada'ahu. Sesungguhnya sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya tidak ada sesuatu di dunia ini yang terus menerus tinggi, melainkan pasti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat berada, inilah hakikat perlombaan. Jadi tidak ada kemenangan yang terus-menerus, ada kalanya juga ada kalah juga, sehingga orang kemudian tidak sombong dan kemudian selalu berlatih begitu. Ya, semoga ada manfaatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan jasmani rohani kita sehingga dapat berlatih berolahraga untuk kekuatan kesehatan badan kita dan untuk persiapan fisabilillah bermanfaat bagi sesama hidup. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.